Setelah di video sebelumnya saya melakukan perjalanan dengan kereta api Pangrango, pada pukul 9.28 saya tiba di tujuan akhir, yaitu stasiun Sukabumi. Setelah tiba di Sukabumi, saya berniat melanjutkan perjalanan menggunakan kereta api Siliwangi yang jadwal keberangkatannya kurang lebih 1 jam setelah jadwal kedatangan kereta api Pangrango. Namun karena siang itu stasiun Sukabumi terlalu ramai orang yang mengantri dan tidak ada tempat kosong di ruang tunggu, saya memutuskan untuk berjalan ke arah pusat kota Sukabumi. Dan bagaimanakah kelanjutan perjalanan saya menggunakan kereta api Siliwangi? Jawabannya ada di video berikut. Oke teman-teman, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam 40 menit, kita tiba di stasiun Sukabumi. Karena saya duduk di kereta ekonomi 5 dan di kereta ekonomi 5 dan 4 tidak mendapatkan peron, maka penumpang yang duduk di kereta tersebut diarahkan untuk maju ke kereta 3. Untuk okupansi penumpangnya termasuk bagus, bahkan hampir seluruh seat terisi penumpang. Mungkin karena masih masa liburan sekolah ya, karena saya perhatiin dari tadi yang naik kereta ini kebanyakan adalah satu keluarga. Untuk kereta ekonominya sendiri termasuk nyaman, terutama di kursinya bila dibandingkan dengan kereta ekonomi sebelumnya. Yang paling berasa adalah legroomnya yang lega, dan tentunya sudah pasti kursinya dapat disesuaikan dengan arah perjalanan. Untuk kereta api Pangrango ini akan diberangkatkan kembali ke kota Bogor pada jam 10:30 nanti. Nah, ini lokomotifnya langsung dilansir ke arah kota Bogor. Untuk rangkaian kereta api Pangrango sendiri juga dilakukan pengisian air untuk toilet. Untuk peron stasiun Sukabumi ini sedang dilakukan pembangunan, sepertinya akan dibuat lebih tinggi dan lebih panjang. Walaupun terletak 500 meter di atas permukaan air laut, tak membuat suhu udara di sini terasa lebih sejuk, apalagi menjelang siang hari begini. Saat ini saya sedang antri untuk mencetak boarding pass untuk kereta api Siliwangi yang akan saya naiki nanti. Tapi oke, untuk boarding passnya nanti bisa langsung menggunakan aplikasi. Sekarang kita langsung ke jalan ke arah pusat kota saja. Asli, berasa terik banget ini, padahal belum jam 12 siang.
Nah, beginilah lalu lintas di sekitar stasiun Sukabumi. Untuk pejalan kaki agaknya kurang nyaman ya, karena harus menjadi satu dengan kendaraan bermotor. Belum lagi barang dagangan pedagang yang berjualan di sepanjang jalan. Untungnya saat ini lalu lintas agak lengang. Gak kebayang ya kalau nanti macet full kendaraan. Di depan situ adalah Jalan Ahmad Yani. Di sini trotoarnya lebih baik dari trotoar yang ada di Jalan Oto Iskandar di Nata tadi. Dan langkah kaki saya terhenti di depan rumah makan ini. Dari luar, tampilan rumah makan ini sangat menarik. Apalagi ada banner gambar dan harga menu yang dijual di sini. Kali ini saya pesan menu ini, nasi dadar plus kerupuk kulit. Asli, rasa masakannya tadi enak banget. Dan ternyata pas cek di Google Maps, rumah makan tadi ratingnya termasuk bagus banget. Oke, kita lanjut lagi. Tapi saya belum puas sih, karena belum ketemu tempat yang enak buat ngadem. Kalau nanti sampai alun-alun gak ketemu, kayaknya saya langsung balik aja ke stasiun. Sewaktu jalan di sini, gak tahu kenapa sekilas mirip dengan trotoar yang ada di jalanan kota Bandung. Untuk jarak alun-alun Sukabumi dari stasiun Sukabumi sekitar 1 kilometeran. Akhirnya setelah beberapa menit jalan kaki, kita tiba di alun-alun Sukabumi. Dan akhirnya saya putuskan untuk ngadem di sini. Buat yang belum tahu, Satu Kenangan ini masih satu grup dengan Kopi Kenangan. Cuma ini versi murahnya aja. Untuk ruangan ber-AC-nya ada di lantai atas. Untuk minuman yang saya pesan ini kopi susu gula aren. Dan harganya hanya Rp17.000 saja. Gak berasa udah 20 menit saya duduk di sini. Dan jadwal kereta api Siliwanginya sekitar 11 menit lagi. Tadinya saya kepikiran buat pesan ojek online sih,
Tapi takut nunggu lamanya dan nggak tahu nanti pas jalanan di dekat stasiun itu macet atau enggak. Soalnya berdasarkan Google Maps, waktu tempuh untuk sampai ke stasiun Sukabumi sekitar 10 menitan. Jadi bener-bener mepet banget. Alhamdulillah pas banget boarding, yaitu jam 10 lewat 50 menit. Untuk keretanya full kayak gini ya. Kursinya pakai konfigurasi kursi ekonomi 3-2. Bisa dilihat semua stasiun yang disinggahi penumpangnya ramai banget kayak gini. Untuk pemandangannya bagus sih, kombinasi persawahan yang ada di tanah landai dan terasering, plus perbukitan yang ada di belakangnya. Sayang banget pas kesini pas lagi momen libur sekolah kayak gini, jadinya rame banget dan agak susah buat ngerekam. Untuk jalur Sukabumi hingga Cipatat ini sebenarnya termasuk jalur yang cukup ekstrim. Salah satunya adalah terowongan Lambegan ini, yang mana pada tahun 2000-an kalau nggak salah di sini terowongannya pernah terjadi longsor yang memutuskan jalur Sukabumi hingga Cipatat. Selain terowongan Lampegan tadi, ini adalah salah satu spot yang menarik di jalur Sukabumi sampai Cipatat. Spot ini adalah Taspat Abadi kilometer 77, karena untuk setiap kereta yang melintas di jalur ini atau di titik ini, kecepatannya dibatasi hingga 5 km per jam saja. Kenapa di titik ini kecepatannya dibatasi? Karena tepat di titik ini terdapat sesar aktif, yaitu sesar Cimandiri, yang membuat posisi rel tidak stabil, alias rawan tergeser. Di stasiun Cianjur ini penumpang yang turun termasuk banyak. Bahkan akhirnya saya bisa merasakan duduk lagi setelah tadi sempat berdiri.
video aja nih. Mungkin ayo tantang aja. Neng, neng, salik mau tak? Tak. Jadi video aja. Kenapa mama? Tidak jauh dari perlintasan Maleber tadi sebenarnya ada bangunan stasiun atau halte Maleber. Namun sayangnya tidak terekam kamera. Stasiun Maleber sendiri sudah tidak aktif semenjak tahun 2013 lalu. Bentuk-bentuk bangunannya masih mempertahankan ciri khas bangunan peninggalan Stadspoorwegen. Untuk pemandangan selepas stasiun Cianjur menurut saya bagus, tapi tidak sebagus di jalur Sukabumi Cianjur tadi. Walaupun kebanyakan sama-sama pemandangan persawahan, tapi kebanyakan persawahan yang ada di jalur ini terletak di permukaan datar. Bangunan yang tadi kita lewati barusan adalah stasiun Sela Jambe. Nasibnya kurang lebih mirip dengan stasiun Maleber tadi. Bagi kalian yang sering melakukan perjalanan di jalur Cianjur hingga Padalarang, pasti tidak asing dengan spot jalanan ini. Jam 12:30 kita tiba di stasiun Ciranjang.
Untuk penumpangnya terlihat ramai, namun tidak seramai stasiun-stasiun antara Sukabumi dan Cianjur tadi. Tepat di bawah kita ini adalah aliran Sungai Citarum
yang juga menjadi perbatasan wilayah antara Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung Barat. Ukurannya baik, Pak. Tepat pukul 1 siang, kita tiba di stasiun tujuan akhir, yaitu Stasiun Cipatat. Sayangnya, hingga video ini dibuat, jalur kereta api antara Cipatat hingga Padalarang belum diaktifkan kembali. Dan penumpang yang ingin melanjutkan perjalanan harus menyambung dengan angkutan kota. Hati-hati itu jalannya, hati-hati guys. Oke, untuk video kali ini saya akhiri sampai di sini aja. Untuk lanjutan ceritanya, saya dari Padalarang akan kemana dan naik apa, dapat kalian saksikan di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.